Film horor itu nakutin. Beberapa adegannya juga kadang bikin jijik. Sebagian dari kamu juga pasti sering tutup mata kan untuk adegan-adegan tertentu. Udah tahu kayak gitu, kenapa kita masih suka nonton film horor ya? Yuk, kita cari tahu. Film horor menjadi salah satu genre paling laris di Indonesia. Di tahun ini misalnya, ada 2 film horor yang masuk dalam daftar 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Apalagi kalau bukan KKN di Desa Penari yang menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah penonton 9,2 juta, dan juga Pengabdi Setan 2 Komunion yang menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa nomor 3 dengan jumlah penonton 6,3 juta. Sejauh ini ada 5 film horor Indonesia yang masuk dalam 10 film Indonesia terlaris di tahun 2022. Meskipun cuma 5, tapi jumlah penikmat film horor lebih besar. Bisa dilihat dalam table, presentasenya mencapai 58%. Jumlah ini sebenarnya jauh lebih tinggi sebelum akhirnya Miracle in Cell No. 7 dirilis. Sebenarnya gimana sih sejarah film horor di Indonesia? Ada 2 film yang disebut-sebut sebagai film horor pertama Indonesia, yaitu Tengkorak Hidup karya Tan Choi Hock yang rilis pada tahun 1941 dan juga Lisa karya M. Syarifuddin yang rilis pada tahun 1971. Nah, kok bisa ada 2 film yang disebut-sebut sebagai film horor pertama Indonesia? Oke, jadi menurut artikel Paramarupa film horor kita yang ditulis oleh Adi Wicaksono dan Nuruddin Asyadi, ini terjadi karena pendasaran definisi film horor yang dipakai itu berbeda. Tengkorak Hidup merupakan film horror of the demonic, yaitu film horor yang bertema tentang manusia yang ketakutan karena setan menguasai dunia dan mengancam kehidupan manusia. Tengkorak Hidup sendiri menceritakan tentang sekelompok orang yang pergi menjelajahi sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan suku liar yang tetuanya bisa menjelma jadi jerangkong atau setan yang berwujud kerangka manusia. Sedangkan Lisa merupakan horror of the personality, yaitu jenis film horor yang menampilkan tokoh-tokoh manusia biasa yang di akhir film menunjukkan sisi iblis atau monster mereka. Film Lisa bercerita tentang seorang wanita yang membunuh anak tirinya demi mendapat warisan dan kemudian diteror oleh hantu. Sejak itu semakin banyak film horor yang diproduksi di Indonesia. Film horor Indonesia pun disebut-sebut mencapai masa keemasan di tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan tingginya produksi film horor Indonesia, keuntungan yang didapat, dan juga penghargaan-penghargaan yang mereka dapat dari sisi kualitas. Film horor Indonesia di tahun 80-an sendiri itu lekat dengan cerita ilmu agama, dukun, dan juga sosok perempuan. Isu-isu yang biasa diangkat itu seperti pemerkosaan dan kehamilan, seperti film-film mendiang Suzana. Pada tahun 2000-an, film horor Indonesia berganti tipe nih dengan membahas hal-hal yang lebih relate dengan anak muda dengan memanfaatkan cerita-cerita urban legend seperti Hantu Jeruk Purut dan Terowongan Casablanca. Filmnya juga dimainkan oleh anak muda. Sayangnya pada tahun 1990-an hingga 2000-an film horor Indonesia sendiri sempat mengalami kemunduran. Ini karena stasiun TV swasta di awal 90-an itu sering menayangkan serial cerita horor dan memutar ulang film horor yang pernah tayang di bioskop. Hal ini menurunkan antusiasme penonton untuk menonton langsung di bioskop. Selain itu, banyaknya film import yang tayang juga membuat penonton lebih memilih untuk membeli tiket impor daripada film horor Indonesia. Lanjut ke era 2010-an, di masa ini banyak dirilis film-film horor yang dibumbui dengan adegan panas dan erotis. Dewi Persik dan juga Sintiara Alona adalah 2 artis yang cukup sering nih bermain di genre ini. Di masa ini juga berkembang genre horor komedi. Judul-judulnya cukup menyeleneh dan menggelitik ya, seperti Pocong Mandi Goyang Pinggul, Pocong Minta Kawin, Pocong Kesetanan, dan sebagainya. Pada tahun 2017 disebut-sebut sebagai titik balik dari perfilman horor Indonesia. Karena sejak dirilisnya Danur dan remake Pengabdi Setan makin bermunculan nih film-film horor yang bervariatif. Seperti menggabungkan elemen gore, slasher, hingga zombie. Film horor pun kerap menguasai box office Indonesia. Bahkan seperti dibahas sebelumnya menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Udah tahu tentang sejarah film horor Indonesia, sekarang kita menanyakan diri sendiri. Kenapa sih kita suka nonton film horor? Oke,
Mengutip dari salah satu artikel di Harvard Business Review, ada 3 alasan kenapa orang menyukai film horor. Alasan pertama, karena merasakan stimulasi. Pengalaman menonton hal-hal mengerikan atau bahkan mengantisipasi hal-hal menyeramkan dapat menstimulasi kita baik secara negatif maupun positif. Selain itu, rasa takut juga membantu melepaskan adrenalin yang memberikan sensasi tinggi dan kenaikan energi. Alasan kedua, film horor memberikan kita pengalaman baru. Film horor memberikan kita kesempatan untuk melihat realita yang berbeda seperti biasanya, seperti adanya zombie atau alien. Beberapa pengalaman ini juga bisa memberikan kita rasa pencapaian, kayak abis mengunjungi rumah hantu gitu loh. Terakhir, film horor juga memuaskan rasa penasaran kita untuk sisi gelap kemanusiaan. Sedangkan kalau menurut Hikmat Darmawan, pengamat film sekaligus anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, film horor yang belakangan ini semakin meningkat pamornya dibuat dengan makin sungguh-sungguh. Film horor itu sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bukan hanya Indonesia, kalau kita perhatikan film horor di dunia juga sedang naik. Lebih spesifik, sosiolog Musni Umar melihat orang Indonesia cenderung suka dan penasaran dengan hal-hal yang bersifat gaib dan mistis. Apalagi di kampung, orang yang banyak duit ditanya punya ilmu atau enggak, diobatin enggak ketemu penyakitnya. Tapi ketemu dukun dibilangnya kena sihir. Jadi itulah faktanya. Sekali lagi, banyak sekali masyarakat kita percaya hal seperti itu. Bahkan menurut saya lebih banyak dari yang suka mendengarkan dakwah. Pandangan ini berbeda nih dari pendapat sutradara Rizal Mantovani. Sutradara yang baru aja menyutradarai film horor Mumun ini menyebut film horor sebagai fantasi, bukan mistis. Film horor itu fantasi. Orang ke bioskop bukan nonton horor pas pulang takut ada pocong atau enggak. Sama seperti di Amerika, orang nonton alien bukan berarti percaya alien. Itu fantasi. Fantasinya kita horor. Kedepannya masih banyak lagi film-film horor Indonesia yang akan rilis. Di bulan Oktober aja udah ada beberapa film horor yang siap tayang. Seperti Kalian Pantas Mati, Pamali, Inang, dan juga Kodrat. Artinya film horor memang menjadi ladang basah nih buat para sinias film. Potensi terbesarnya sejauh ini adalah KKN di Desa Penari dengan perolehan pendapatan sekitar 400 miliar rupiah. Sah saja kalau makin banyak film horor di Indonesia. Cuman saran Tiara satu nih, kalau bisa bikinnya semakin bagus ya. Jangan asal-asalan, jangan mentang-mentang pasti laku di pasaran, jadi produksinya nggak total. Ceritanya juga banyak kok yang bisa dieksplor lagi. Secara kan Indonesia gudangnya hantu yang bentukannya serem ya. Oke, gitu aja nih pembahasan kita untuk kali ini. Kalau kalian sendiri tipe penonton yang suka banget film horor atau justru anti banget nih? Tulis dong komentar dan alasan kamu suka atau enggak dengan film horor. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, share, dan tentunya pantengin terus kapanlagi.com supaya selalu update berita seputar dunia idola kamu. Bye-bye!